Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Safroni Sarimurti dengan nomor induk mahasiswa 056134102 dengan prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan bahas mengenai proses lahirnya Pancasila yang melibatkan 3 badan penting, yaitu BPUPKI, Panitia 9, dan PPKI. Proses terbentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan melibatkan diskusi serta musyawarah oleh para pendiri bangsa. Gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Asia Timur Raya. Dan untuk mengambil hati rakyat Indonesia, Jepang memberikan janji kemerdekaan pada tanggal 7 September 1945 oleh Perdana Menteri Koiso. Dan setelah itu, Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI sebagai bentuk janji kemerdekaan dan diumumkan tanggal 1 Maret 1945. Kemudian BPUPKI dibentuk tanggal 29 April 1945 yang bertugas untuk menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia. Lalu di tanggal 29 Mei 1945 dilantiklah anggota BPUPKI berjumlah 67 orang dengan Ketua Dr. Rajiman Widyodiningrat. Pada sidang BPUPKI pertama yang berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 muncul banyak usulan mengenai dasar negara, termasuk dari 3 tokoh utama, yaitu Muhammad Yamin di tanggal 29 Mei 1945 yang berisi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian dilanjutkan oleh Supomo tanggal 31 Mei 1945 yang berisi persatuan kekeluargaan, kebudayaan, keadilan sosial, dan ketuhanan, dan terakhir oleh Insinyur Soekarno di tanggal 1 Juni 1945 yang berisi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato yang bersejarah oleh Soekarno ini, mengapa tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah usulan dari para tokoh, BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan naskah dasar negara. Panitia ini terdiri dari 9 anggota dengan Ketua Insinyur Soekarno dan Wakil Muhammad Hatta. Setelah diskusi dan usulan-usulan tersebut, Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang merupakan rumusan dari Pancasila. Dalam Piagam Jakarta terdapat 5 sila yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hebat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah pada tanggal 18 Agustus 1945 demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, dan akhirnya lahirlah rumusan Pancasila yang kita kenal saat ini. Setelah perdebatan dan penyesuaian, Pancasila akhirnya disahkan dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan rumusan sebagai berikut: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan inilah yang menjadi dasar negara Indonesia hingga sekarang. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam peristiwa sejarah lahirnya Pancasila. Pertama, sila pertama, upaya para tokoh untuk menyepakati perumusan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, sila kedua, para tokoh yang tidak memaksakan kehendak masing-masing dan kesadaran derajat yang sama. Ketiga, sila ketiga, para tokoh lebih mengutamakan persatuan dibanding perbedaan pendapat. Keempat, sila keempat, keputusan diambil berdasarkan diskusi dengan semangat kekeluargaan. Kelima, sila kelima, usulan para tokoh yang ingin mendirikan negara yang mensejahterakan rakyatnya. Pelajaran yang dapat diambil dan relevan bagi generasi muda: yang pertama, menjaga persatuan dan toleransi. Adanya nilai ini mengajarkan anak muda untuk terus menjaga persatuan agar tidak timbul perpecahan dan saling toleransi antar warga negara tanpa memandang sara. Kedua, kerja keras dan rela berkorban. Sebagai generasi muda, kita harus bekerja keras untuk menghasilkan hasil yang terbaik dan rela berkorban demi kepentingan bersama. Ketiga, musyawarah untuk mufakat. Pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat agar tetap menjaga persatuan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.